Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sundari dari kelas A Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 23. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu gubernur dan bupati. Latar belakang pemilihan kepala daerah atau pilkada dan wakil kepala daerah adalah proses demokrasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin di tingkat daerah. Pemilihan ini meliputi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, beserta wakilnya. Berikut adalah materi lengkap tentang pilkada. Yang pertama yaitu definisi pilkada. Pilkada adalah pemilihan umum yang diadakan untuk memilih kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, serta wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pemilihan ini adalah bagian dari proses desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, dasar hukum pilkada. Pilkada di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, antara lain Undang-Undang 1945 yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait teknis pelaksanaan pilkada. Selanjutnya, jenis pemilihan kepala daerah. Pilkada di Indonesia dilaksanakan untuk memilih yang pertama yaitu gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, yang kedua bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, yang ketiga wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Selanjutnya proses pemilihan. Tahapan pilkada. Yang pertama yaitu pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasangan calon yang akan maju dalam pilkada harus mendaftarkan dan memenuhi syarat administratif dan syarat calon yang ditetapkan oleh KPU. Yang kedua, verifikasi. KPU melaksanakan verifikasi terhadap syarat administrasi dan dukungan yang diberikan kepada calon, terutama bagi calon independen. Yang ketiga yaitu kampanye. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan kampanye untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada pemilih. Yang keempat, pemungutan suara. Pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT menggunakan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara atau TPS. Yang kelima, penghitungan suara. Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara untuk menentukan pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak. Yang keenam, penetapan hasil. KPU menetapkan pasangan calon yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, pelantikan. Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dilantik oleh presiden atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama yaitu usia. Calon kepala daerah minimal berusia 30 tahun, sedangkan calon wakil kepala daerah memiliki berusia 25 tahun. Yang kedua, berwarga negara Indonesia atau WNI. Yang ketiga, pendidikan. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Selanjutnya, tidak sedang menjabat sebagai pejabat negara, misalnya seperti anggota DPR, DPD, atau pejabat pemerintahan lainnya. Selanjutnya, mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika menjabat sebagai PNS, TNI, atau Polri. Selanjutnya, tidak terlibat dalam tindak pidana tertentu, misalnya terlibat dalam kasus korupsi. Selanjutnya, sistem pemilihan. Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem pemilihan langsung, yang berarti rakyat memilih langsung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa perantara legislatif. Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan surat suara yang berisi nama pasangan calon kepala daerah dan wakilnya. Pemilih memilih salah satu pasangan calon yang mereka dukung dengan mencoblos gambar pasangan calon. Sistem suara terbanyak diterapkan, artinya pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak di TPS akan memenangkan pilkada. Jika ada 2 putaran, untuk menghindari pasangan calon yang tidak mencapai ambang batas suara tertentu.
Putaran kedua akan diadakan antara dua pasangan dengan suara terbanyak. Selanjutnya, keuangan dan pendanaan pilkada. Biaya untuk pelaksanaan pilkada sebagian besar ditanggung oleh negara dan daerah yang menyelenggarakan pilkada. Selain itu, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dapat menggalang dana untuk kampanye mereka, yang mengelolanya diawasi oleh KPU untuk mencegah praktek kecurangan dan penyalahgunaan dana. Selanjutnya, peran Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan tahapan pemilu, mengatur dan memfasilitasi pendaftaran calon, menyediakan logistik untuk pemungutan suara dan perhitungan suara, menyusun dan mengumumkan hasil pemilihan, dan menjamin integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pilkada. Selanjutnya, sistem pemilihan wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah dipilih bersamaan dengan kepala daerah dalam satu pasangan calon. Dalam hal ini, pemilih memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersama-sama. Selanjutnya, tantangan dan isu dalam pilkada. Yang pertama, politik uang, yaitu masih adanya praktik politik uang yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Yang kedua, ketimpangan informasi, yaitu tidak semua daerah memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai calon kepala daerah. Yang ketiga, pencalonan independen atau yaitu proses pencalonan calon independen atau non-parpol yang cukup sulit terutama terkait dengan pengumpulan dukungan suara. Yang terakhir, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan aparat negara atau sumber daya pemerintahan untuk memenangkan pilkada. Selanjutnya, dampak pilkada terhadap pemerintahan daerah. Pilkada menghasilkan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki mandat untuk mengelola dan memimpin daerah tersebut selama periode tertentu. Kepemimpinan kepala daerah yang terpilih mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, kebijakan publik, hingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, pilkada serentak. Pilkada serentak adalah pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara bersamaan pada waktu yang sama. Hal ini bertujuan untuk efisiensi biaya dan waktu serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, pemilihan ulang atau repolling. Pemilihan ulang atau repolling dapat dilakukan apabila ada pelanggaran besar dalam proses pilkada yang mengganggu hasil pemilihan atau jika terdapat kesalahan teknis yang mempengaruhi hasil. Selanjutnya, kesimpulan. Pilkada merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang memastikan adanya pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Proses pilkada yang transparan dan adil akan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan memperkuat demokrasi. Pemilihan harus aktif untuk menggunakan hak pilihnya dan memastikan bahwa proses pilkada berjalan dengan lancar. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.